Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah pemirsa. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Al Barokah, Jalan Melati Raya Keranggan, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan bertemu tamu agung dan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Selayaknya kita ketika akan kedatangan tamu yang agung, kita sambut, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Begitulah ketika kita menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan diri agar maksimal ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema yaitu bersiaplah sambut Ramadan dengan kesucian diri. Kita akan membahasnya bersama guru-guru kita yang sudah bersama jamaah, ada Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Ustadz Fatih Rishad. Pemirsa, langsung saja kita dengarkan dan kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Bapak belum ngopi. Ubur-ubur ikan lele. Semangat dong le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah, amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita, ayahanda Bapak Kiai Haji Syarif Matnaji, kakanda Al-Ustaz Muhammad Sofyan, segenap para hadirin hadirat pemirsa program Damai Indonesiaku TV One dimanapun antum berada, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang belum kabul hajatnya dikabul hajatnya, yang banyak utangnya dilunasin, yang amin ya banyak utangnya banyak namanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, bentar lagi Ramadan. Kalau kita lihat secara bahasa, Al-Imam Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, Ramadan itu artinya syiddatul har wal ihtirak. Ramadan itu artinya panas dan membakar. Kalau Ramadan itu panas dan membakar satu media, maka objek yang dibakar oleh Ramadan apa? Maka tak lain dan tak bukan adalah dzunubun nas, dosa-dosa kita. Sadar atau tidak, susah kita hidup selama ini, ekonomi sulit, rumah tangga kejepit, semua terhimpit. Apa sebabnya? Karena kebanyakan dosa kita kepada Allah dan kepada makhluknya. Allah ciptakan Ramadan, bulan yang sangat diiri oleh seluruh umat sebelum umat Nabi Muhammad. Karena khusus untuk umat Nabi Muhammad saja Ramadan yang begitu berkah. Maka bulan pengampunan dosa, semua anak manusia bersih daripada dosa. Keluar dari Ramadan kayaumin waladatuhu ummu, seperti bayi mungil tanpa dosa. Bayi punya dosa enggak Pak? Pak, bayi punya dosa enggak? Tetangga saya tempo hari kejam banget, omongannya lemes. Apa sebabnya? Punten mohon maaf, minum cendol campur es kelapa.
Ulang-ulang minum cendol campur es kelapa, perut bejendol belum punya bapak. Cakep. Married by accident, ini kan satu hal yang lumrah. Tapi yang menjadi permasalahan lisan orang-orang yang kejam. Bayinya lahir tanpa dosa, dibilang anak haram jadah. Nauzubillah min. Sekalipun ayah bundanya non muslim, sekalipun ayah bundanya bukan Islam, tukang nyembah berhala, dia musyrik, bayinya lahir suci. Jelas semua? Jelas semua? Maka orang tuanya yang melakukan dosa itulah yang haram perbuatannya. Itu pun kalau mereka taubat, apalagi masuk Ramadan, maka semuanya kembali kepada suci. Alhamdulillah. Kalau kita ungkap begitu besar Ramadan, hembusan nafas orang yang berpuasa dihitung tasbih, kita hirup oksigen, kita keluarkan karbon dioksida, dihitung tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 24 jam sudah ada. Pahala sunnah diganjar pahala wajib, pahala wajib dilipat gandakan sudah ada. Sampai tidurnya orang yang puasa dianggap ibadah sudah ada. Santri saya habis sahur tidur, bangun pas beduk maghrib. Itu mah kebo, Pak. Maksudnya begini, maksudnya daripada ibu lagi puasa ngobrol di sono gosip, ngobrol di sono gibah. Orang mah nimung majlis taklim, ini majlis gibaiyah. Maka hapus dosa kita. Mohon maaf, maka kehapus kita punya pahala. Daripada ngurangin pahala kita, lebih baik tidurnya mencegah kita berbuat dosa, maka dianggap ibadah. Bu, oi, ini jilbab ungu amat ya, nantangin saya Pak. Saudara yang saya muliakan, yuk saudara, bulan Ramadan cuma diberikan untuk Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya, sangat dinanti-nantikan oleh umat Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu, seandainya umatku paham apa keberkahan yang ada di dalam Ramadan, maka mereka akan mengharap 1 tahun lamanya Ramadan. Setahun Ramadan kuat neng, neng gincu merah amat neng. Kalau sebulan kita puasa kuat nggak? Kuat. Kadang saking Pak, namanya setahun sekali ya Pak, puasa kan sebulan, baru dapat 2 hari puasa, bentar lagi 28 hari lagi lebaran, udah ngomong lebaran, baru 2 hari puasa udah ngomong lebaran. Karena kita nggak paham. Kalau kita paham, setahun Allah jadikan Ramadan. Karena kita nggak paham, sudah berkahnya luar biasa. Ini yang pertama. Agar Ramadan kita dapat berkah, kita harus punya ilmu. Kita harus punya ilmu tentang Ramadan. Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal ibadah apapun termasuk Ramadan, tapi nggak pakai ilmu saudara, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, nahan lapar, nahan aus 12 jam lebih saudara. Sahur, buka puasa, makan enggak, minum kagak, syahwat ditekan, malamnya lupa niat. Sah enggak puasanya? Sah enggak puasanya? Ibu kok melototin saya? Dikasih tahu melototin. Biasanya kalau kelamaan ntar kepelet loh Bu. Kagak niat malam, sah nggak puasanya? Tidak, karena niatnya harus mabit sampai sebelum azan subuh. Itulah kita wajib niat, karena nggak pakai ilmu. Saudara, tibang lapar kita kuat, tibang aus kita tahan saudara. Tapi karena nggak pakai ilmu, dia bisa nahan lapar. Tapi prakteknya puasa kerja korupsi.
Dia bisa nahan lapar, tapi perutnya tidak bisa menahan makan hasil korupsi. Dagang ngurangin timbangan, dagang ngurangin takeran. Customer minta barang asli dikasih barang palsu, pelanggan minta barang murni dikasih barang oplosan. Uang banyak, manipulasi data, rekayasa fakta, menggunting di dalam lipatan, menjegal kawan seiring, bak serigala berbulu domba, dusta, uang banyak, nepu. Saudara, apa artinya Ramadan? Bukankah puasa artinya nahan? Bedain dong, mana puasa, mana tidak. Jemaah yang dimuliakan Allah, insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan bersama guru-guru kita. Jangan kemana-mana, ibu jangan kemana-mana, bapak di sini aja. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Fatih Rishad yang telah membuka di segmen 1 ini bagaimana persiapan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa. Setidaknya ada 4 yang perlu kita persiapkan ketika ingin menyambut bulan Ramadan hingga sampai nanti kita sempurna dalam ibadah bulan Ramadan, yaitu mempersiapkan jasad kita, ruhiyah kita, dan segalanya. Nah pemirsa, nanti akan diteruskan di segmen kedua nanti bersama guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Namun sebelumnya kami akan mengingatkan kepada Anda pemirsa, di segmen 5 nanti ada segmen nasihat guru. Nah di sini pemirsa bisa mencantumkan atau mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1 dengan tema kita yaitu bersiaplah sambut Ramadan dengan kesucian diri. Untuk itu tetap bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sadung Wadimor, tentu sarung kita. Saat lagi kami kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, mungkin di beberapa tempat kita melihat langsung bagaimana warga menyambut dengan gegap gempita untuk datangnya bulan suci Ramadan, yaitu dengan tarhib Ramadan. Namun yang kita inginkan bukan hanya sekedar seremonial belaka, namun lebih dari itu bagaimana persiapan diri kita, jasad kita, ruhiyah kita, agar selama bulan Ramadan 1 bulan penuh bisa maksimal dalam beribadah. Nah itulah pemirsa yang selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Kiai Haji Syarif Matnaji, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Al-Mukarram Tuan Guru kita Dr. Kiai Haji Fatih Rishad, semoga senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan. Jamaah sekalian berbahagia, TV One begitu peduli dengan satu ibadah yang disebut dengan puasa, sehingga program ini dijadikan sebuah kesempatan untuk mengawal semua kaum muslimin dan muslimat untuk sampai kepada anak tangga puasa yang lebih berkualitas. Boleh jadi kita puluhan kali melewati atau ketemu dengan bulan Ramadan, tetapi kita perlu curiga dalam tanda kutip, jangan-jangan puasa yang telah kita lalui adalah puasa yang hanya dalam, kalau bahasanya Bang Sofyan tadi, adalah seremonial tahunan. Dan ini sangat merugikan kita, karena bulan Ramadan adalah satu kekhususan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, kita mempunyai dosa sebanyak apapun, bila engkau beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dalam satu ibadah yang disebut dengan puasa, ibu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini sebuah tawaran dan keistimewaan yang luar biasa. Ente punya dosa setahunan atau beberapa tahun, tapi ketika masuk di bulan Ramadan berpuasa karena Allah dan mengharapkan keridhaan Allah, maka ente nggak boleh keluar dari bulan Ramadan kecuali kudu rontok semua segala dosa. Jemaah sekalian yang berbahagia, dan ini bila tidak kita siapkan ilmunya,
maka kita akan hanya melewati puasa bulan Ramadan dengan menahan lapar dan haus. Puasa dalam tatanan fikih, menahan lapar dan haus serta yang membatalkan puasa dari sejak subuh sampai maghrib, hanya sebatas itu. Dan kita tidak ingin hanya mendapatkan kelelahan. Kita jadikan sebuah ingatan. Ada Imam Ghazali dalam kitab Ihya bercerita tentang dua orang wanita, annam ra'ataini somata fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua wanita yang sedang berpuasa di masa Rasulullah. Tapi kemudian fa'ajhadahuma al-ju' wal 'atash. Mereka berdua payah dari lantaran rasa lapar dan haus yang gak sanggup. Akhirnya mereka kirim utusan kepada Nabi, dan kemudian Nabi memberikan kepada mereka satu buah tempat dan sampaikan kepada dua wanita itu untuk memuntahkan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Dan apa yang terjadi? Keduanya memuntahkan darah yang segar, yang juga ada daging-daging yang masih segar. Sabda Nabi SAW, ini dua wanita adalah orang yang mampu menahan diri dari perkara yang dibolehkan oleh Allah. Makan dan minum hukumnya boleh. Di bulan Ramadan mereka mampu menahannya karena cinta taat kepada Allah. Tapi di sisi lain sabda Nabi, keduanya tak mampu menahan atau membatalkan puasanya dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Apa yang mereka lakukan? Satu dengan yang lainnya duduk berdua berbicara, menceritakan aib saudaranya. Jemaah, ini yang perlu diingatkan, dan saya berhusnudzon. Damai Indonesiaku memilihkan tema ini karena kepedulian kepada kaum muslimin dan muslimat. Jangan sampai puasa yang kau telah lakukan bertahun-tahun hanya merasakan lapar dan haus, tetapi tak mampu menahanmu untuk tidak berbicara tentang keburukan saudaranya, berhenti berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan marah, jangan menyakiti saudara. 1 bulan aja jadi orang soleh, maka engkau akan menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah. Makanya ibu, bapak, dan pemirsa TV One dimanapun berada, ini kan beberapa hari ke depan bulan Ramadan nih. Kalau pengen ngomel-ngomel, kalau pengen marah-marah, ya udah puas-puasin aja dulu. Entar begitu masuk di bulan Ramadan, tancapkan niat yang kuat. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang akan merusak nilai puasa yang kita setelah lakukan 1 bulan. Kalau perlu laki bini bikin surat perjanjian, mah 1 bulan papa nggak bakal ngomel. Kalau papa nggak ngomel, apalagi mamah jangan ngomel. Kadang-kadang ibu-ibu saya tanya, bisa nggak sebulanan kagak ngomel? Berat Ustadz, itu bukan cuman marah, itu udah bicara hobi Ustadz. Jadi ngomel udah wilayah hobi. Jemaah, yang dipertaruhkan adalah kelewat mulia, keridhaan dari Allah, sebuah amalan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kau ingin menodai puasa yang ini kesempatan boleh jadi tidak kau temukan di tahun-tahun mendatang. Berhenti kau berbuat kesalahan, karena Allah begitu peduli dan sayang kepada hambanya, agar pada waktunya kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan bersih. Jemaah sekalian berbahagia, apalagi kalau kita ngelihat bahwa ini amalan bukan cuman umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu. Bahkan Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari berbuka. Nabi Musa dalam riwayat puasa 40 hari 40 malam. Nabi Isa begitu juga, bahwa bila engkau ingin mendapatkan kesucian dalam jiwa, maka 1 bulan ini sebuah madrasah, sebuah lembaga yang akan merontokkan semua sifat-sifat negatif yang ada pada dirimu. Makanya kita suka bingung kalau ada orang yang berpuasa tetapi mereka masih menyimpan dendam kepada saudaranya. Kita rada nggak habis pikir kalau ada seorang anak yang berpuasa, dia tidak mendatangi kedua orang tuanya, kemudian meminta ridho, meminta maafnya.
Jemaah sekalian berbahagia, karena puasa ini sebuah amalan yang akan menghantarkan engkau kepada sebuah keridhaan dan kebahagiaan yang tidak berkesudahan. Kira-kira sanggup gak nih puasa kagak pakai ngomel dulu, Bu? Lah, ada yang ragu-ragu gak tahu. Nah, sekarang masih ada sisa beberapa hari, 5-6 hari. Puas-puasin deh. Iya Pak, puas-puasin, sayang Pak. Apalagi yang umurnya udah 50 tahun, 60 tahun. Kalau ketemu dengan Ramadan yang akan datang, kalau nggak ketemu berabe kita. Dan ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Dan kita umat Nabi Muhammad, tidak ada teladan yang paling pantas untuk kita jadikan panutan kecuali baginda Rasulullah dan Nabi. Bahkan di 10 terakhir di bulan Ramadan beliau iktikaf. Tapi masjid musola di Republik ini di 10 hari terakhir kira-kira jamaahnya masih banyak apa kagak? Pada maju. Saya nggak tahu apa sebabnya mereka sampai kabur dari masjid. Saya nggak tahu seperti apa mereka tersiksa dengan sesuatu yang akan membahagiakan mereka. 10 hari terakhir mereka justru meninggalkan masjid dan musola, sibuk dengan lebarannya. Jemaah, mudah-mudahan Republik ini mendapatkan keberkahan dengan datangnya bulan Ramadan. Dan kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, syukran jazilan Kiai Haji Syarif Matnaji yang telah melengkapi tema yang sangat menarik ini. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Kiai Haji Syarif Matnaji, kita tidak ingin selama bulan Ramadan atau menjadi evaluasi kita, kecurigaan kita, jangan-jangan sepanjang kita berpuasa di bulan Ramadan itu hanya kelelahan saja. Kalau saya mengambil istilah Al-Quran, ilal ju' wal atos, hanya kita mendapatkan lapar dan juga dahaga. Untuk itu pemirsa, yuk mari kita persiapkan menyambut bulan Ramadan ini dengan kematangan hati, fisik dan lain sebagainya. Nah pemirsa, kita akan perdalam lagi tema yang menarik ini dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Fatih Rizad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik jamaah, alhamdulillah kali ini saya akan berbagi berkah kepada seluruh jamaah yang bisa menjawab pertanyaan saya. 1 juta rupiah. Bagi jamaah yang bisa jawab, semuanya dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, and don't forget ada potong pajak. Baik, pertanyaannya, surat apa, ayat keberapa yang menjelaskan perintah tentang puasa Ramadan? Ya Neng, ya. Siapa namanya sayang? Ya. Ya. Namanya siapa? Nama saya Najwa. Najwa. Udah nikah? Belum? Belum. Langsung jawab dah. Ya. Ya. Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lihat kamera sayang. Ya. Saya izin menjawab ya Pak Ustadz. Ya. Jawabannya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah, jawabannya betul. Maka buat Neng Najwa 1 juta rupiah. Jangan lupa ya dipotong pajak. Semua dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Jamaah yang dimuliakan Allah, berkah berbagi menyambut Ramadan. Dan jangan lupa kita ketemu setelah yang satu ini. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah dan seluruh jamaah Masjid Al-Barakah bersama guru-guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Ustadz Fatih Rizad. Kalau tadi beliau menyampaikan ini TV One mengingatkan untuk menjelang bulan Ramadan kepada umat. Kalau kemarin kita juga mengingatkan ya, mengingatkan yang baru dilantik.
yaitu tentang amanah. Tapi kita bahas tentang bagaimana persiapan bulan Ramadan ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu ada Ukhtina Putri yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan, boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fatih Irsyad. Boleh nanti jawabnya sambil turun ya Ustadz ya? Boleh nanti jawabnya sambil turun ke dalam. Oke, silakan. Neng Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, Ustadz dari Jamaah Jakarta. Saya ingin bertanya, misalnya nih saya ada hutang puasa di tahun ini, lalu saya ingin menggantikannya itu di tahun depan. Apakah boleh Ustadz? Oke, itu bagian daripada persiapan juga ya. Iya. Kenapa harus nunggu tahun depan? Itu pertanyaannya. Oke, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fatih Irsyad. Ya, jadi Ananda kita Putri ini masih punya hutang 2 hari begitu ya. Sebentar lagi udah mau puasa, tapi mau diganti masih tahun depan, itu dia. Nah, kenapa harus nunggu tahun depan? Ini udah tinggal beberapa hari lagi nih. Silakan Ustaz Fatih Irsyad. Adinda Putri, yang pertama harus ada putra. Mulai ini ya kan. Jadi kalau kita punya utang kodok puasa 2 hari, maka wajib kita ganti di tahun itu sampai sebelum Ramadan yang akan datang. Contoh, Ramadan kemarin ukhti ada kodok puasa 7 hari umpamanya karena halangan. Ini masih berapa hari nih? Umpama masih kurang 3 hari, maka Sya'ban ini wajiblah untuk dikodok. Kalau sampai Ramadan entar ke depan itu masih ada kodok Ramadan, maka teledor 1 tahun. Maka setelah Syawal besok 11 bulan ke depan tetap wajib dibayar sisanya, umpama tinggal 2 hari, maka tetap 2 hari kita kodok puasa. Namun kena cas, kata ulama, setiap hari puasa setiap hari bayar fidyah 1 mud atau 8 ons, lempeng indah 1 liter. Per hari puasa seliter. Kalau sampai 2 tahun grogi bu. Kalau sampai 2 tahun teledor, maka tetap 2 hari puasa seharinya plus 2 liter. 3 tahun kita teledor, maka tetap 2 hari puasa per harinya 3 liter. Gitu. Jelas? Ada lagi? Ya, jangan lupa Putri dan Putra. Baik, terima kasih. Putranya yang mana nih masalahnya? Baik, terima kasih Pak Tirisa atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Pak Simon yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif. Silakan Pak Simon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Simon, saya jamaah dari Masjid Agung Al Barokah. Yang mau saya tanyakan ke Pak Kiai, ya. Tadi Pak Kiai sempat menyinggung tentang Nabi Musa itu melakukan puasa. Mic-nya boleh didekatkan lagi, ya Pak Simon. Nabi Isa juga melakukan puasa. Ya. Perintah puasa diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad seperti yang tadi disampaikan ayat Al-Baqarah 183 sampai 185. Nah, saya mau ke spesifik ke pertanyaannya. Di ayat 185 itu kan Allah menyampaikan keutamaan dari bulan Ramadan. Jadi pertanyaan saya, mohon jabarkan ke kami anak-anak muda ini keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri, karena di luar sana banyak yang menganggap Ramadan bulan wajib tapi mereka nggak sholat. Wah, wajib berpuasa tapi sholat ditinggalin. Bagaimana menurut Pak Kiai? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simon untuk bisa duduk kembali. Silakan Yai Syarif. Baik, Pak Simon, ini pertanyaan mewakili dari semua orang tentang sesuatu yang suka terlupakan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang teramat istimewa, memang secara kekhususan bulan yang juga diturunkan Al-Quran. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar, yang bila kita beribadah di malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ini bagian saya bikin random keutamaan daripada bulan Ramadan.
Jadi ada orang yang usianya boleh jadi cuma 60 tahun, tapi umurnya bisa ratusan ribuan tahun. Dari lantaran mereka mendapatkan keutamaan waktu di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, bahwa ada waktu juga istimewa di waktu sahur. Waktu sahur itu diabadikan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi ketika waktu sahur datang, maka disitulah waktu utama. Dan ini jangan sampai dilewatkan. Belum lagi dengan puasanya sendiri, doa tidak tertolak. Di dalam Al-Quran ini ada cerita bahwa ketika Nabi Yakub, ini keistimewaan dahsyatnya daripada bulan Ramadan, kemudian baru bagian sahurnya doang, waktu sahur. Nabi Yakub punya anak durhaka karena saudaranya yang namanya Yusuf dibuang ke dalam sumur, dan mereka bahkan mencaci kedua orang Yakub ayahnya. Dalam sebuah ayat, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Dikatain dia punya bapak. Tapi menariknya, ini anak-anak Yakub dituntaskan ceritanya oleh Allah yang punya dosa ngebuang saudaranya ke sumur dan kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya. Pada waktunya mereka diceritakan oleh Allah datang ke bapaknya minta maaf. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka datang kepada bapaknya, wahai ayahku, mohonkan ampun kepada Allah, kami adalah orang-orang yang bersalah, punya banyak dosa. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Yakub kemudian berdoa, wa auladuhu yu'amminuna khalfah, dan anak-anaknya mengaminkan di belakangnya. Di dalam Ihya, Imam Ghazali menceritakan bahwa Yakub mendoakan anaknya yang durhaka, yang dosanya kelewat gede, di waktu sahur. Ketika ayahnya berdoa, diaminkan oleh anak-anaknya, dan ini menjadi wiridan. Tidaklah berlebihan kepada kaum muslimin dan muslimat. Waktu sahur yang akan didapati di bulan Ramadan agak spesial, maka sempatkan sebelum makan sahur atau sesudah sahur, kumpulkan anak-anak kita beserta istri kita, lalu minta mereka mengaminkan doa kita, waktu mustajab. Jemaah sekalian berbahagia, fa'auhallahu ilaihi anni qad ghafartu lahum. Allah wahyukan kepada Yakub sekali berdoa bahwa aku telah ampuni semua mereka dosa-dosanya. Bukan cuman itu, wa ja'altuhum anbiya, dan kami jadikan mereka para nabi. Nabi kan dapat wahyu buat dirinya, kalau Rasul dapat wahyu disebarkan. Jemaah, dari pendosa, dari anak durhaka, doa di waktu sahur oleh ayahnya diaminkan oleh anak-anaknya, Allah kabulkan. Maka kesempatan, bila engkau yang sedang dalam kesusahan, jangan cuma mengeluh. Besok bulan Ramadan, apapun yang kau ucapkan, yang kau minta kepada Allah dengan kekhususan bulan Ramadan, tidak akan tertolak. Maka rada aneh kalau ada orang puasa kemudian sholatnya kagak, ngawur aja, gara-gara puasa sholatnya ditinggal. Padahal ente berpuasa, ente ngomongin orang gibah, rusak ente puasa. Apalagi ente puasa kemudian ninggalin sholat, kudunya ditambahin sholat tarawehnya, jangan ampe bolong. Kalau yang perempuan mah ada masa haid ya bu, dan sibuk juga kadang-kadang. Buat bapak-bapak, apa yang akan kau jawab nanti di hadapan Allah tatkala ditanya, telah berkali-kali kau ketemu dengan bulan Ramadan, kenapa kau kabur dari masjid dan musola, tidak melaksanakan sholat taraweh? Kita tidak berbicara 2, 3 atau 11, tetapi kalau banyakan biasanya pahalanya banyakan. Maka jangan kau anggap ringan bulan Ramadan yang akan datang. Puasa seakan-akan itu puasa terakhir yang terjadi dalam hidupmu. Semoga manfaat. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Syarif Matnaji. Kisah Nabi Yakub ini mungkin jarang kita dengar, namun Masya Allah apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji menjadikan bekal bagi kita untuk semakin mensucikan diri kita menyambut bulan Ramadan, terutama adalah keistimewaan kita berdoa ketika saat-saat waktu sahur, begitu ya. Baik, untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa, dan kami ingatkan lagi untuk di segmen 5 nanti ada segmen Nasihat Ustadz, di mana para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan melalui Instagram kami
@damaiindonesiaku_TV1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_TV1 berkaitan dengan tema kita yaitu bersiap diri menyambut bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bersiap diri menyambut bulan suci Ramadan, itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Itu penting sekali karena beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tamu agung, tamu suci dan mulia. Nah pemirsa, bagaimana persiapan-persiapannya, apa saja yang harus kita lakukan, nanti kita akan bahas dalam segmen tanya jawab. Nah segmen ini kami persilakan ada Ibu Uzaimah yang nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Patnaji. Silakan Ibu Uzaimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, saya seorang cerita sedikit ya, saya seorang pejuang kuliner atau penjual makanan. Nah biasa di hari-hari biasa itu kan kita mencicipi ya, karena makanan untuk orang banyak, istilahnya untuk orang lain yang akan membeli barang kita. Kalau hari biasa kita bisa mencicipi dengan takaran yang sama pun kadang rasa itu berbeda gitu. Nah, ketika kita puasa kemudian kita mencicipi tapi hanya sebatas ujung aja, kemudian kita keluarkan lagi dan kita yakin bahwa yang kita cicipi itu tidak akan tertelan ke mulut kita gitu. Apakah puasa kita itu sah gitu. Jadi kadang-kadang ragu di sini ya gitu, tapi masih kadang-kadang saya jalanin karena ini untuk orang banyak begitu. Mohon maaf, hanya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana hukumnya mencicipi masakan di bulan Ramadan. Kalau mencicipinya satu ujung nggak apa-apa ya, tapi kalau satu baskom silakan ya Syarif. Ya kalau tinjauannya fikih dia tidak masalah selagi tidak kemudian masuk ke dalam sesuatu kan yang membatalkan itu masuk lewat jalan-jalan yang ditentukan itu termasuk dari mulut ya. Yang penting jangan ditelan. Tapi yang menarik adalah ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan peringatan betul untuk hal itu gitu. Dalam kitab Al-Ghunyahnya beliau kajiannya tipis karena memang puasa itu ada puasa tinjauan zahir, ada puasa tinjauan batin. Kalau orang udah puasa tinjauan batin, maka mereka memang betul meninggalkan semuanya untuk di bulan Ramadan. Ini kita fikihnya udah kita jawab ya Bu, tidak masalah. Makanya saya mendoakan Ibu mudah-mudahan 11 bulan di luar bulan Ramadan bisa mendapatkan keberlimpahan berkah sehingga di 1 bulan Ramadan itu kalaupun untuk dagang tidak sampai kemudian hal-hal yang kalau dalam tinjauan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sampai nyicipin. Tapi kalau secara fikih nggak ada masalah, tetap sah dia puasanya. Cuman kan kita pengen naik nih, puasa kita pengen naik. 11 bulan emang ente kagak capek apa ngurusin dunia? Giliran 1 bulan urusan akhirat. Tapi kan ini masalah keadaan Ustadz, makan niatnya itu bertambah ibadah, berdagangnya itu bernilai ibadah. Yang berabe adalah dia dagang dari pagi sampai sore, itu menyiapkan orang buat makan siang, buat jebol puasanya. Iya Pak, itu kan urusan dunia, yang datang laki-laki. Kau sedang memfasilitasi orang untuk berbuat durhaka. Oh iya Pak, nggak bisa dibohongin. Kalau mereka buka kuliner yang makan orang Islam, kemudian di siang hari di bulan Ramadan kau terlibat memfasilitasi dia. Jangan kemudian berkata toleransilah kepada yang berpuasa. Terbalik dul, yang kagak puasa yang toleransi kepada yang puasa. Jangan kita mulu disuruh toleransi, apalagi memfasilitasi orang untuk berlaku durhaka kepada Allah. Durhaka, kalau dia nggak puasa durhaka, nggak ada udzur syar'i, kemudian dia nggak puasa durhaka kepada Allah. Kalau yang bukan agama Islam mah jangan pakai diomongin, dia mau ngapain juga nggak ada urusan. Ini yang KTP-nya Islam, kemudian dia siang-siang ada di warteg, laki, masalah. Ibu, buat bapak yang hadir tempat ini dan pemirsa semuanya, sekali-kali rada serius mikirin urusan akhirat. Dunia udah dipikirin gitu-gitu aja, urusan akhirat, dunia cuma sebentar. Tapi buat ibu, fikihnya aman, ya Bu. Baik.
Iya, kalau itu sore nyiapin buat Iya. buka puasa. Ini saya carain yang siang-siang tuh. Iya. Kalau itu kan saya juga termasuk nyari buat takjilnya tuh buat buka puasa ya. Baik, tapi biasanya di bulan Ramadan itu justru makin berkah, justru biasanya yang di bidang kuliner itu justru orderannya makin bertambah ya Bu ya, itu keberkahannya Masya Allah. Baik, baik berikutnya kami persilakan ada Pak Toto yang akan mengajukan pertanyaan dan nanti akan jawab Ustadz Fatih. Silakan Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Fatih, yaitu ada seorang agamis yang tahu tentang kodrat dan irodat Allah, tapi tidak pernah bisa menerima kenyataan yang positif. Itu hukumnya takabur atau hasad atau memang gagal faham. Sementara bulan Ramadan sudah diambang pintu. Saya khawatir orang yang demikian itu sampai lupa daratan. Mohon jawabannya Pak Ustadz Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit keluar dari konteks kita sebetulnya, tapi nggak ada masalah. Namun pertanyaan adalah bagaimana ketika menanggapi seseorang yang mungkin secara ilmu dia tinggi tapi agak kurang bisa menerima kebenaran ketika ada orang yang menyampaikan begitu ya Pak ya? Betul. Baik, baik. Silakan Ustadz Fatih Rizad. Silakan Pak Toto. Boleh duduk kembali ya. Sebetulnya saya bingung juga ini. Sosok seorang agamis berarti kan ngerti agama. Ya. Paham kudroh irodah Allah. Berarti ahli dong. Tapi dia tidak menerima kenyataan. Namanya nggak ahli kalau begitu mah. Contoh begini dah. Ustadz gitu. Tapi nggak sholat nggak puasa. Jelas. Ibu ngapa beberekan itu? Sentimen banget Ustaz. Saudara yang saya muliakan, ada orang awam, ada orang jahil berbuat dosa, yu'azzab marrah, dia diazab sekali. Tapi orang yang ngerti agama, orang yang ngerti secara prosedural hukum agama, menabrak dan robos agama, yu'azzab alfa marrah, 1000 kali diazab. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim tahu ilmu nggak ngamalin, jarkoni, ngajar doang boten ngelakoni. Maka sebelum orang yang nyembah berhala, sebelum orang yang musyrik, yang diazab itu ustadz yang tahu agama tapi nggak ngamalin agama. Udah kadongan nih ya Pak, saya keluarin di kita. Tempo hari ada ustadz, pesantrennya besar guru, tapi santri-santrinya korban pedofil 18 tahun. Allahu Akbar. Itu kan fakta. Betul? Anehnya lagi ada seorang ibu rajin ngaji. Yang rajin ngaji ibunya, suaminya rajin mancing di empang. Makanya bibirnya kayak mujair. Saudara yang saya muliakan, satu saat ributlah minta uang. Bagaimana sih bang? Lu lempangan mancing uang lu ada, lempangan ngadu ayam uang lu ada, tapi uang belanja bini dikurang-kurangin. Bininya sewot saudara. Pulang lakinya minta tune up ganti oli, kagak mau bininya. Akhirnya tidur di sofa 3:30 subuh. Biasa ngambil air sembahyang saudara, ini ngambil linggis. Pala suaminya dikemplang, mati, nggak bangun lagi. Makanya bapak yang suka mancing, suka ngurangin uang belanja bini, tidur pakai helm pak. Baik, terima kasih Kiai Haji Ustadz Fatih Rizad yang telah memberikan jawabannya. Namun kalau misalnya kita sambungkan dengan apa yang tadi disampaikan guru kita Ustadz Fatih Rizad, ini juga mungkin menjadikan bekal kita memasuki bulan Ramadan. Sebaiknya lah kita ada juga nih yang menghabiskan sepanjang bulan Ramadan dengan memancing. Nah, kalau kata Gus Syarif Mat Naji, orang mancing itu nggak bakal bisa maju hidupnya. Ya, karena kalau maju kejebur ya.
Baik pemirsa, di segmen berikut ada segmen nasihat Ustadz, di mana para penanya, para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema besar kita, yaitu mempersiapkan diri menjelang memasuki bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan segmen 5 ini kita masuk dalam segmen nasihat Ustadz, di mana para penanya, para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Nah, kami akan munculkan di layar ini beberapa penanya yang sudah kami seleksi. Penanya pertama yaitu Jawa Erwin Advokat. Wah, ini seorang advokat nih kayaknya. Mau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin untuk bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita agar dalam hal menjalankan ibadah puasa tahun ini benar-benar dapat mendatangkan pahala dan berkah, dan bagaimana caranya bila ada yang ngomongin di belakang kita di bulan puasa. Kami persilakan terlebih dahulu Ustadz Fatih Rizad. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Jadi dua ambil nih. Jadi kualitas ibadah seorang anak manusia atas dasar iman. Satu contoh gini. Kalau ibu punya uang 100.000, diambil sama orang, marah enggak? Tapi beda urusannya ketika Rasulullah mengatakan tasaddaq, bersedekahlah engkau. Maka kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tak pernah berpapasan dengan Rasul, mimpi pun tak pernah, tapi kita yakini itu adalah ajaran daripada Kanjeng Nabi. 100.000 kita hilang, kita ikhlas. Itu namanya panggilan iman. 100.000 lewat mall paling 2 menit hilang. 100.000 di dompet ada 5. 5.000 ada 1. Kotak amal lewat, salatullah salamullah. Yang masuk kotak amal, yang cepet apa yang goceng? Ini nih makhluknya. Pelit, medit, koret, buntut, kasiran, kutilang, pantat kuning, merki, saudara. Habis itu, Pak. Orang model begitu, Pak, jangan kata uangnya, dosanya diminta kagak dikasih. Allahu Akbar. Nih, saudara. Jadi begitu tuh. Iman. Lah begitu pun orang beramal ibadah dalam konteks puasa capek. Capek, saudara. 12 jam lebih, nahan lapar, nahan aus, tidak boleh macam-macam, saudara. Punten mohon maaf, puasa artinya nahan, kan begitu, Pak. Belum puasa Pak udah nahan aja ini mah. Makan nasi goreng boleh nggak? Boleh, lagi puasa nggak boleh. Kapan bolehnya? Maghrib nanti, Bu. Kolak tahu? Boleh makan kolak? Kapan? Maghrib. Disiplin kita, nanti boleh maghrib. Pak, istri kita boleh? Kapan? Habis taraweh, maghrib. Nafsu banget Bapak. Kan pakai mandi, belum ngos-ngosannya. Aduh, saudara yang saya muliakan, 12 jam lebih, saudara, nahan lapar. Yang halal aja kita tahan, diharapkan setelah keluar Ramadan, apalagi yang haram. Jangan korupsi dong, jangan ngurangin timbangan dong. Nih bibir jangan kebangetan lemes, ngomongin orang terus. Hati dengki, SMS, seneng melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tetangganya beli motor baru yang meriang dia, tetangganya beli mobil baru yang diopname di rumah sakit dia juga.
Udah ngap-ngapan di rumah sakit masih dengar juga. Tetangga beli kontrakan baru, mati langsung. Baik, terima kasih Ustaz Fatih Rizal atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan penanya dari Nadia Seka. Assalamualaikum Kiai. Saya ingin bertanya bagaimana caranya memaafkan orang yang telah zalim dan memfitnah kita. Apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Apakah boleh hati kita masih terasa sakit dan kecewa dengan orang tersebut? Bagaimana caranya agar hati ini bisa ikhlas sementara sebentar lagi kita sudah masuk bulan Ramadan? Yai Syarif, fadal. Nah, inilah yang diajarkan oleh Al-Quran dan orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang mereka memaafkan orang lain. Perkara kecewa, sakit hati sangat manusiawi, terzalimi. Tetapi apa yang kemudian kau dapati dari merawat sebuah sakit hati, bila kemudian engkau akan boleh jadi semakin tersiksa. Ketika Allah ceritakan di dalam Al-Quran 4 kriteria orang yang dirindukan oleh surga, saya selalu mengajak kepada kita bahwa bila engkau mengamalkan sesuatu kemudian supaya terasa ringan dalam pelaksanaannya, bayangkan apa yang akan kau dapatkan. Seperti puasa yang disampaikan tadi, lapar 30 hari, haus 30 hari selama bulan Ramadan. Tetapi akan sangat menjadi ringan ketika engkau memvisualisasikan setelah engkau keluar dari bulan Ramadan, maka kau punya kedudukan disebutkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Bukankah bila sudah bertakwa dia akan dijamin rezekinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena target dari beribadah puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu goalnya. Nah, bagaimana dengan orang yang kemudian sudah terlanjur menzalimi kita dan berkali-kali? Bila engkau ingin masuk dalam kriteria orang bertakwa, maafkanlah, karena mereka orang-orang yang mempunyai hati yang luas, memaafkan atas kesalahan orang lain, kendati pun dia tidak meminta maaf, maka itu lebih utama, karena ciri-cirinya mereka adalah yang disabdakan oleh Nabi, dan ini bukan manusia biasa, diantaranya wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Dan kalau kita mikir alus-alus, ente juga kebanyakan dosa sama Tuhan, Tuhan aja masih maafin ente, bahkan banyakan ente dosanya. Jadi kalau kita ngelihat ke situ, kita akan menjadi orang yang luas hati, bahwa kita juga punya salah sama Allah, dan Allah berikan kesempatan. Momentum Ramadan, jadilah manusia-manusia istimewa. Lupakan mereka yang berbuat zalim kepadamu, lalu ingat bahwa ini kesempatan kau untuk naik grade menjadi orang-orang yang bertakwa, berlomba berbuat kebaikan. Baik, terima kasih Yai Syarif. Meskipun ringan di kata, namun berat dilakukan, namun itulah yang harus kita lakukan ketika kita menetapkan diri sebagai insan yang beriman. Baik, kemudian kami persilakan ada penanya berikutnya, Muhaimin. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, waktu bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Ini saya nggak lihat Yai atau Ustaz Fatih ya, nyebut setannya. Assalamualaikum Ustaz. Waktu bulan Ramadan ini kan setan dibelenggu. Tapi kenapa ada orang di bulan Ramadan sifatnya masih kayak setan? Silakan Ustaz. Ya tolong Ustaz Sofyan, penyebutan setan jangan lihat saya dong. Saudara yang saya muliakan, bahasa baginda Rasul, sufidatis syayatin. Datang Ramadan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar-lebar, setan-setan itu diikat, dibelenggu. Diikat, dibelenggu, nggak bisa ngayap kemana-mana, nggak bisa ke sono kemari. Tapi faktanya ada embrio sosok seorang anak manusia, puasa Ramadan sebulan suntuk, korupsi kagak kelar, zina jalan terus, mata dipampang di mana-mana. Saudara, something wrong, and you have to know our time in the world is too short. Do you understand? No. Muntahnya ketoprak. Tahu artinya? Dilarang merokok. Begini. Al-Maghfurlah Tuan Guru Muallim Syafi'i Hazami, guru kita. Itu ngasih ilustrasi begini. Setan tuh yang dibelenggu ibarat, mohon maaf, anjing yang diikat. Itu anjing di luar Ramadan gagak guguk setiap orang lewat dibakot.
Orang lewat diincar. Tapi satu saat itu anjing galak diikat, saudara. Aman enggak? Orang lain lewat aman enggak? Seaman-aman itu anjing diikat, jangan digodain, dideketin tuh anjing. Ini bakot juga. Ini namanya potensi kita ketika kita menahan lapar, nahan aus untuk maksiat sebenarnya keredam. Jangan dimulai-mulai. Fala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan diikutin nafsu kita. Ya kemakan juga, sekalipun diikat kegarot juga. Begitu. Baik, satu ilustrasi dan analogi yang sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Fathir Irsyad. Berikutnya ada Aka Badrudin. Ini untuk Kiai Syarif. Assalamualaikum. Yai, ini pertanyaannya sebenarnya lebih ke fikih ya. Jadi punya hadas zunub, apakah ini tulisannya adus jadi mandi ya. Apakah mandinya sudah sahur? Apakah sebelum sahur, Yai? Silakan, Yai. Iya, secara fikih ada keadaan yang berbeda. Kalau ente punya waktu sebelum subuh gitu atau sebelum sahur, maka lebih bagus karena makan dalam keadaan junub itu tidak baik lah. Walaupun juga tidak masalah. Cuma kalau misalnya di dalam keadaan junub, maka dia lebih baik dia mandi dulu karena makan itu akan bernilai ibadah ketika dia berdoa dengan pembukaan makannya. Dan bahkan pada kondisi kepepet misalnya dia berhubungan suami istri gitu, kemudian dia belum mandinya habis subuh juga nggak ada masalah ya. Yang penting melakukannya jangan habis subuh, berabe. Mandinya boleh. Karena memang tadi yang disebut bahwa agama itu tidak menyusahkan. Agama itu tidak menyusahkan. Jadi tetaplah secara sisi manusiawi dipersilakan malam di bulan Ramadan. Makanya hati-hati buat mereka yang menikahkan anaknya menjelang bulan Ramadan. Itu rada berat tantangannya. Betul nggak? Ya kan kita pernah ngerasain muda. Kalau sekarang sih udah jarang-jarang kali. Sekarang juga masih mudi ya. Tapi kalau baru nikah, aduh, ingetin sebagai orang tua, ingetin nak, lakukan di malam hari. Karena mereka sedang dalam kenikmatan dari baru-barunya atau disebut pengantin baru. Kalau ini kan pengantin lama. Pengantin lama, saya pengantin lama. Jadi insya Allah aman lempengan itu. Jadi boleh ya. Tapi afdolnya sebelum makan sahur mandi dah. Biar cakep makannya juga karena nanti itu waktu untuk kita berdoa juga. Itu tadi yang disampaikan mungkin oleh Kiai Syarif, puasa itu bukan hanya zahir namun sudah pada kebatinia. Jadi ada kehati-hatian di sana untuk agar puasa kita semakin sempurna. Satu lagi Ustadz Fathir Irsyad, ada satu penanya ini dikhususkan disebut loh ini Ustadz Fathir Irsyad. Assalamualaikum Ustadz, ini atas nama J. Rahmat. Waalaikumsalam Ustadz Fatih. Di dalam ceramahnya kalau kita tidak melakukan niat puasa di malam hari, ini menjadikan puasa kita tidak sah. Lalu untuk mencegah hal seperti itu, apa yang seharusnya kita lakukan mengingat manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Silakan Ustadz Fatih. Dan jika terlanjur bagaimana nih, apa yang dilakukan Ustadz? Yang nanya sentimen ini ya. Pakai disebutin nama Gija ya kan. Saudara yang saya muliakan, kan satu syarat sah puasa. Beda ya kalau puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis umpamanya. Ibu belum niat, tapi dari subuh belum makan, belum minum, belum tune up, belum udut. Ingat-ingatnya jam 9 masih boleh tuh niat puasa sunnah sampai sebelum zawal, sebelum zuhur. Tapi kalau puasa wajib mabit. Batasan mabit itu sebelum tulu'ul fajri, sebelum azan subuh. Azan subuh umpama 4:30, 4:30 kurang 3 baru niat. Saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan, ini sah itu mah. Jelas sampai sini. Tapi pertanyaannya kita manusia biasa Ustadz. Langkah preventif untuk mencegah kita lupa bagaimana? Yang pertama, saya sepakat. Kalau imam-imam taraweh tuh yang biasa baca salah sila dan sebagainya, niatin, ayo Bapak Ibu niat puasa habis sholat taraweh kan begitu Bu? Betul-betul? Boleh nggak? Boleh. Imam Syafi'i mengatakan, bahkan jumhur ulama mengatakan boleh, wajib niatnya kullalailah, setiap malam. Tapi Imam Malik bin Anas mengatakan boleh niatnya di awal malam pertama Ramadan li syahrin kulli, untuk satu bulan full. Tapi jangan lupa kita ini jangan mencela-mencele,
kita ini penganut mazhab Syafi'iyah. Boleh nggak Pak Ustadz kalau saya pakai taklid kepada Imam Malik bin Anas? Yang penting setiap harinya niat dulu. Jaga-jaga boleh. Yang malam pertama niat untuk sebulan silahkan jaga-jaga. Tapi setiap malamnya kita wajib juga niat puasa. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Ustadz Fatih Irsya, Yai Haji Syarif Pataji, terima kasih. Ini saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini apalagi sepanjang tahun dan ketika hadir masuk bulan Ramadan, pertanyaan-pertanyaan syariah ini selalu akan muncul. Untuk itu kita akan bahas nanti. Nah, di Damai Indonesiaku TV One kita hadir tiap hari Yai. Ustadz, tiap hari bulan Ramadan Damai Indonesiaku hadir di pukul 16.00 kita akan hadir live 15.00, mohon maaf kami ralat 15.00 kita live tiap hari sepanjang bulan Ramadan. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku pemirsa, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program religi kami sah selalu ada hikmah yang diasuh langsung oleh Koh Dennis Lim. Akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu Sarung Kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Ilahana menjelang Ramadan, berikan kekuatan kepada kami, berikan keberkahan berlimpah untuk kami, untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai yang kau inginkan, sesuai yang Nabi ajarkan. Ilahana, berikan keberkahan buat negeri ini, hindari dari segala petaka dan musibah, jadikan kami negeri yang penuh dengan keberkahan, kami rukun, kami saling menghormati, dan kami tetap bersatu dalam keridhaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh